Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah reaksi orang tua di alam kubur saat diziarahi. Ziarah kubur merupakan salah satu sunnah Rasulullah karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan pada kematian yang pasti datang. Jika sering ingat mati, maka bisa melembutkan hati yang berdampak pada mudah menerima nasihat dan rajin beribadah. Keutamaan ziarah kubur disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ziarah kubur dapat melembutkan hati sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaklah kalian berziarah kubur. Karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak atau qaulul hujar ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dapat membuat hati tidak terpaut kepada dunia dan zuhud terhadap gemerlap dunia. Dalam riwayat lain, hadis ini disebutkan, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaklah kalian berziarah kubur, karena ia dapat membuat kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Al-Munawi berkata, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, lalu mengingat kematian akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Faidul Qadir 88.4. Lalu apa yang terjadi pada orang tua saat Anda berziarah ke makam mereka atau saat Anda mendoakan mereka? Syekh Muhammad Al-Shankiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa membutuhkannya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan, aku ingin semuanya tahu hal ini. Utsman bin Sawat, ulama salaf, bercerita tentang ibunya. Seorang wanita yang ahli ibadah, saat ibunya bakal meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu jadi sandaranku, alam hidupku dan setelah kematianku. Jangan kau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada satu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibu, bagaimana keadaanmu? Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu yaitu kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantangnya terdiri dari tenunan kain sutra. Apakah ibu ada keperluan kepadaku? Iya, jangan Anda tinggalkan ziarah yang Anda lakukan pada kami. Sungguh, aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, ini anakmu telah datang. Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Bashar bin Ghalib, ulama salaf, juga berkata, aku bermimpi Robi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata padaku, wahai Bashar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah, ini hadiah si Anu kepadamu. Seberapa sering kita berziarah ke makam orang tua, keluarga, dan guru kita yang sudah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka saat ini? Ziarah kita dan doa kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Selain itu, ada pun ciri-ciri orang yang akan meninggal husnul khotimah. Ketahui pula cara mendapatkannya. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah merupakan salah satu impian bagi umat Islam. Husnul diambil dari kata hasan yang berarti baik. Sehingga arti husnul khotimah adalah sebuah akhir yang baik. Maksudnya adalah kematian yang berakhir dalam kondisi yang baik alias diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang juga memiliki keutamaannya tersendiri.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Meski sudah banyak yang tahu mengenai husnul khotimah, namun nyatanya masih ada orang-orang yang justru mengucapkan husnul khotimah. Padahal keduanya memiliki arti yang sangat jauh berbeda. Kata husnul berarti arti hina, sedangkan husnul berarti baik. Lantas bagaimana ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah beserta penjelasannya? Melansir dari berbagai sumber, Senin 6 Juni, simak ulasan informasinya berikut ini. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah. 1. Mengucap kalimat syahadat. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, disebut syahid selain syahid di medan perang. Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah yang kedua yaitu disebut syahid selain syahid di medan perang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena ta'un atau wabah, orang yang mati karena mendapat sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dalam keadaan melakukan amal saleh. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah yang ketiga yakni meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal saleh. Dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa ia bersedekah, kemudian itu menjadi amal terakhirnya, maka ia masuk surga. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkam Al-Janais halaman 58, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ketika ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang akan meninggal husnul khotimah yang keempat adalah meninggal dunia ketika ribat di jalan Allah. Ribat memiliki arti menjaga wilayah perbatasan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta sholat malamnya selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya dan ia terjaga dari fitnah. Hadis riwayat Muslim. Kelima, saat nifas atau hamil. Bagi para wanita yang meninggal saat sedang hamil bisa menjadi salah satu ciri-ciri orang yang akan meninggal husnul khotimah. Selain itu, meninggal saat nifas juga menjadi salah satu ciri-cirinya. Dari Ubadah bin Asyamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa syuhada di antaranya. Dan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan masuk golongan syahid. Dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Ahkam Al-Janais halaman 53, beliau menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih. 6. Meninggal dunia dengan kening berkeringat. Selanjutnya, ciri-ciri orang meninggal dunia yang akan husnul khotimah adalah meninggal dunia dengan kening berkeringat. Dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ahmad. 7. Karena begal. Ciri-ciri orang akan meninggal husnul khotimah adalah karena dibegal atau hartanya ingin dirampas oleh orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, jangan kau beri padanya. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? Ia balik bertanya, engkau dicatat syahid. Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika aku yang membunuhnya? Ia bertanya kembali, ia yang di neraka. Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Cara mendapatkan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memperingatkan umatnya untuk mempersiapkan diri dan memperhatikan apapun yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Sufyan Al-Tsauri menyebutkan beberapa kiat-kiat untuk mendapatkan akhir atau meninggal dunia yang husnul khotimah. Adapun cara mendapatkan husnul khotimah seperti yang disebutkan oleh Imam Sufyan Al-Tsauri. 1. Menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqomah. 2. Berusaha memperbaiki lahir maupun batin secara sungguh-sungguh. 3. Senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan beriman.
4. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.